Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan mencoba membuat tutorial penggunaan kuis ya, dalam bentuk pilihan ganda melalui OnClass ya, dimana beberapa waktu lalu ada beberapa dosen yang menanyakan kepada saya bagaimana cara membuat pilihan ganda dari OnClass, dan hal tersebut mulai banyak dilakukan oleh dosen. Untuk saat ini penggunaan OnClass mulai diwajibkan dalam pembelajaran. Baik, langsung saja kita mulai. Kita buka OnClass-nya, langsung masuk ke dalam OnClass. Nah, kemudian kemarin saya sudah menyiapkan, sebenarnya saya sendiri sudah menyiapkan untuk ujian tengah semester kali ini. Saya akan menggunakan kuis di OnClass. Salah satunya karena satu, untuk mempermudah penilaian karena nilai langsung muncul. Yang kedua, untuk menghemat penggunaan kertas ya, menjadi lebih ringkas. Nah, yang pertama, silahkan. Nah, ini sudah saya buat, ini ujian tengah semester. Nah, kemudian tidak lupa kita buka dulu, yang paling utama adalah ini edit mode ya teman-teman. Kita buat bagian baru dulu. Nah, kita ulangi dari awal. Kita masuk dari my course dulu. Kemudian kita pilih kelas mana yang mau kita buat soal untuk penggunaan pilihan ganda. Kemudian setelah itu kita pilih kelasnya. Nah, misalnya ini ya, kita tambahkan add section ya. Tambahkan section, add section. Kemudian di new section ini ya, untuk teman-teman yang belum pernah memakai OnClass, kita tulis saja menjadi ujian tengah semester gitu misalnya. Atau UTS. Nah, kemudian di enter ya, jangan asal diklik enter, maka dia akan berubah menjadi ujian tengah semester. Kemudian kita tambahkan ini, kita pilih add activity or resource. Nah, kemudian kita pilih kuis ya, apabila kita ingin membuat soal pilihan ganda. Sebenarnya bukan hanya pilihan ganda saja sih, soal-soal lainnya. Namun untuk pertemuan kali ini saya fokus untuk membuat soal pilihan ganda. Kita klik kuis, kita tunggu. Nah, kita kasih nama, kita beri nama ya. Kita beri nama untuk kuisnya ujian tengah semester multimedia pembelajaran sejarah. Nah, kemudian di deskripsi ini bisa dituliskan apa saja yang ingin Bapak Ibu tuliskan, semisal waktu pengerjaan, alokasi waktu, atau apapun itu yang berkaitan deskripsi dengan ujian yang diberikan. Misal tulis saja ini saya buat asal, jadi sementara seperti ini dulu aja. Kemudian jangan lupa display description on course page, agar nanti tampil ketika mahasiswa membukanya, baik itu instruksi seperti itu ya, misalnya pilih salah satu jawaban yang paling tepat, atau kemudian waktu pengerjaan 120 menit gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke timing ya. Ini adalah open to quiz. Jadi kuis ini dibuka pada tanggal kapan? Untuk UTS kali ini kan dimulai dari tanggal 27 ya. Semisal ujiannya tanggal 27 bulan Oktober tahun 2005, enter. Dibuka mulai jam berapa kuisnya? Misalnya pukul 8.30 ya. Nah, kemudian berakhirnya sampai jam berapa? Ini masih tanggal 27 juga, sama. Berakhirnya misalnya dia waktu pengerjaannya 2 jam, berarti sampai jam 10.30. Ini waktu. Nah, baik. Ini adalah waktu kuis itu dibuka dan hilang. Sementara untuk waktu pengerjaan adalah di sini Bapak Ibu. Ditulis saja 120 menit jika waktu pengerjaannya 2 jam. Jadi dia punya waktu mengerjakan 120 menit, jam berapapun dia memulai. Ya, jadi bukan berdasarkan waktu yang ditentukan, misalnya di sini tanggal dari jam 8.30 sampai 10.30. Bukan, misalpun dia mengerjakan pukul 9.00, maka dia punya waktu 120 menit untuk mengerjakan seperti itu. Bukan berarti kok menyesuaikan ini, tidak ya. Sudah, jadi
waktunya seperti ini. Kemudian untuk grade, nah dia peserta didik atau mahasiswa diberi kesempatan berapa kali untuk mengerjakan soal. Jadi kita pilih 1 kali saja. Kemudian kita ini tinggal mengikuti saja. Oke. Nah, ini untuk review option ya. Ini diklik ini ya. Kemudian overall dihilang. Di anthem dihilangin. Kemudian ini dihilangin. Nah. Oke. Kemudian ini juga di anthem dihilangin. Nah. Nah, ikutin saya. Ini tutup sama ya. Yang dihilangin. Nah, balik. Nah, ini ya. Sesuaikan saja dengan yang seperti ini. Kemudian sudah. Appearance. Oke, nggak usah. Oral feedback ini nggak usah. Cukup seperti ini. Langsung save and return to course. Oke, nah jika sudah seperti ini, maka klik continue saja. Oke, kemudian kita buka tadi soal yang kita buat tadi. Nah, kemudian kita memerlukan soal. Nah, soal kita masuk ke question bank, teman-teman, Bapak Ibu dosen. Kemudian, nah kita harus memiliki bank soal ya, bank soal yang sudah kita buat ya. Nah, seperti ini. Bank soalnya dibuat dalam bentuk di notepad ya. Nah, ini saya contohkan. Nah, formatnya seperti ini. Kita harus mempersiapkan bank soal dengan format seperti ini. Ini saya ambil contoh lain ya. Dengan soal seperti ini, nanti saya tuliskan template-nya, saya taruh di deskripsi, tinggal kalian mengunduhnya saja ya. Dengan soal seperti ini. Kemudian pilihan jawaban dengan bentuk seperti ini dan harus persis seperti ini ya. Bukan di bawah jangan tulisannya jawaban tidak, tapi answer ya, answer C gitu. Karena memang on class ini menuntut format untuk bank soalnya bentuknya seperti ini. Nanti apabila terjadi perbedaan, maka akan terjadi error ketika diunggah atau dipasang ya. Kurang lebih formatnya seperti ini, tapi soalnya bukan seperti ini karena nanti akan saya gunakan untuk ujian ya. Kurang lebih formatnya seperti ini, nanti tinggal diunggah saja. Seperti itu ya. Oke. Nah, apabila sudah mempersiapkan soal seperti ini, kemudian silahkan nanti diunggah melalui ya, ini kan tadi sudah disiapkan soalnya, maka ini diubah menjadi import. Nah, kemudian dengan format yang tadi kita ubah, yang di sini kita pilih icon format, teman-teman. Sudah, untuk general sudah, ini mengikuti saja. Nah, kemudian setelah itu pilih soal yang akan diunggah. Oke. Nah, ini kita ambil, kita unggah, open, masuk. Setelah itu sama ya, kita namai jawabannya misal plot file, kemudian import. Nah, dia mendeteksi, teman-teman ya, bahwasanya telah memasukkan 15 file, kemudian import file. Oke. Nah, kemudian kita pilih continue. Pengunggahan soal sudah selesai. Nah, soal telah masuk ke dalam bank soal. Selanjutnya kita pilih question. Nah, kemudian setelah itu, setelah milih question, kita ambil ini add, teman-teman ya. Jangan lupa klik shuffle ya, agar nanti soalnya mengacak. Kemudian kita pilih add. Nah, ini pilih from question bank ya, from question bank. Nah,
Jadi kenapa di soal-soal saya tulis angka 11 seperti ini untuk penanda, teman-teman. Berarti soal ini diambil dari pertemuan pertama, dan nanti ketika unggah lagi tidak tercampur seperti itu. Nah, kemudian kita pilih add question ya. Nah, maka soal itu sudah masuk. Nah, seperti itu. Jadi sudah selesai. Jadi nanti nilainya total nilai 15. Maka di sini teman-teman bisa memberi bobot agar nilainya misalnya 100 kayak gitu. Karena ini soalnya baru 15 ya. Makanya dia nilainya soalnya baru 15, makanya dia totalnya hanya 15 saja. Tapi ketika soalnya misal ini kalian maksimum grade kalian ubah jadi 100. Nah, oke. Kemudian ini kita hapus saja soal yang setelahnya agar ini, karena ini contoh ya. Jadi kalau kalian mau buat banyak ya silahkan. Nah, karena bobot persoalannya 10, maka di sini adalah total nilai. Jadi dia ketika benar 1, maka nilainya 10. Dan ketika dia benar semua, maka nilainya adalah 100. Sudah selesai, itu saja. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kembali ke kuis. Dan selesai. Kita bisa melakukan preview. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Jadi tinggal pilih jawabannya. Soal nomor 9 dan terakhir. Nah, selesai. Oke, itu ya. Jadi pengerjaannya seperti itu untuk membuat soal pilihan ganda melalui OnClass. Silahkan jika bermanfaat klik tombol like ataupun diikuti untuk tutorial-tutorial lainnya. Jika ada kekurangan silahkan beri masukan di kolom komentar. Tetap semangat, terima kasih, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.